TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beliwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Taufik Segaf, sang ketua Robitoh Alawiyah, ketika dia menjawab banyaknya netizen yang berkata bahwa Pakih Makedam, kalau saya mengatakan pendekar Bageh Mugandam, bahwa pendekar Bageh Mugandam bisa naik ke langit 70 kali dalam sehari. Nah, para netizen kan udah bertanya-tanya, ini 70 kali dalam sehari, logika berpikir kita pusing. Baik ya, beneran pusing. Mereka para netizen, termasuk saya sendiri bingung, ini ngapain gitu ya. Karena apa? Kalau 70 kali, 70 kali kayak begini, 7 ya, ini angka 7. 70 kali, sementara waktu sehari 24 jam, ya. Itu kalau 70 dibagi 24 itu hampir setengah jam sekali itu. Setengah jam sekali naik ke langit. Naik ke langit terus, naik ke langit terus sampai 70 kali. Nah, itu jadi perbincangan ramai netizen di mana-mana. Baik di alam nyata maupun di alam gaib itu pada ngobrolin tentang Mi'raj yang 70 kali. Sampai ada yang nungguin peringatan Isra Mi'rajnya Bageh Mugandam. Nah, kemudian Bang Taufik Segaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah memberikan klarifikasi keterangan seperti ini. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu, orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok, kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya Allah itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Itu dia keterangannya Bang Taufik Segaf, bahwa Mi'raj yang disebutkan adalah sebagaimana kalimat as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Ya, kalimat itulah yang jadi landasan Taufik Segaf bahwa apa yang dilakukan oleh Bageh Mugandam itu mi'raj sama seperti kita sholat. Mungkin dia sholat sehari semalam 70 rakaat, artinya sudah mi'raj 70 kali. Nah, tetapi Taufik Segaf ini sama sekali, kalau saya bilang, sama sekali dia nggak punya kitabnya, atau punya kitabnya dia nggak bisa baca. Oh, ada kitabnya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari yang sudah baca kitabnya. Kalau saya nggak perlu membacakan kitabnya, karena sudah ada yang bacain. Jadi mendingan kita dengerin siapa yang sudah membaca kitab tentang Mi'raj 70 kali ini. Kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dengan kitab para Rasul wa qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inni wa wudi'a li lil mi'raj bi Masjidil Hujairah. Allah menyediakan masjid untuk saya mi'raj di Masjid Hujairah. Wa husila li syaqqus sadri di Masjid Bani Ali, dan saya juga dibelah dadanya di Masjid Bani Ali. Nah, itu dia. Tahu kan, beliau Gus Abbas Bilyaksi, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita yang ada di Perjuangan Wali Songo itu berbicara by data. Kenapa kemudian mempermasalahkan Mi'raj 70 kali? Itu bukan Mi'rajnya seperti yang dibilang Taufik Segaf, bukan dibilang seperti NTP, tetapi itu by data. Bagaimana mungkin dengan data yang sudah dijelaskan oleh kitab itu yang barusan dibacakan oleh Gus Abbas, kitabnya menjelaskan sangat-sangat detail
ada masjid yang dibuat untuk membelah dadanya. Jadi kisah-kisahnya mengadopsi kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, di mana ketika Rasulullah hendak dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga dibelah dadanya. Kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah ini diadopsi oleh Bageh Mukandam, oleh leluhur kalian untuk melegitimasi bahwa nenek moyang kalian memiliki karomah bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Itu bukan sholat yang kamu anggap seperti itu tadi, seperti yang kamu jelaskan tadi, Bek. Itu jelas-jelas real dijelaskan di dalam kitabnya, bahwa terjadi mi'raj 70 kali bolak-balik, dan sebelum mi'raj dibelah dadanya juga sama seperti Rasulullah. Tujuannya kan hanya untuk lebih hebat daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah hanya sekali, tapi dia bebas bolak-balik 70 kali. Ada satu pelecehan syariat di sini. Ya, Pik, saya jelasin. Itu adalah real pelecehan. Satu yang dilecehkan adalah Rasulullah, yang kedua jelas Allahnya sudah dilecehkan oleh leluhur kalian, Pik. Bagaimana tidak dilecehkan? Rasulullah saja dalam seumur hidupnya itu hanya satu kali dimi'rajkan. Itu pun bukan atas kehendak Rasulullah untuk memi'rajkan dirinya sendiri, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Al-Qur'annya menjelaskan bahwa Allah lah yang memi'rajkan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mi'raj. Tetapi si Bageh Mukandam leluhur kalian itu, dia atas kehendak sendiri mi'raj kemana-mana, ke langit 70 kali. Yang berikutnya yang dilecehkan adalah Allah. Mi'raj Sidratul Muntaha, tempat di mana yang paling tinggi dari semua tempat yang ada. Jibril saja tidak berani masuk ke Sidratul Muntaha, kecuali hanya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah. Lah ini pendekar Bageh Mukandam leluhur kalian bisa bolak-balik 70 kali. Ini kan melecehkan Allah. Tempatnya yang paling mulia. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha ya. Tempatnya yang paling mulia diinjak-injak bolak-balik. Itu kan namanya sedang melecehkan Allah. Lah, gitu, Pek. Ente kalau mau bikin membalas, kalau mau bikin penjelasan, ya by data dong. Kalau memang bahwa Bageh Mukandam itu mi'rajnya hanya dengan menggunakan sholat, sebagaimana kalimat as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, ya lihat mana dasarnya. Itu dasar umum, tapi dasar untuk Bageh Mukandamnya kan ternyata seperti itu. Ibaratnya begini, Gepek. Dalam persidangan kamu telah divonis dengan satu data bahwa kamu ada di diskotek Pentagon sedang minum bersama seorang perempuan misalkan. Nah, pada jam sekian hari ini tanggal sekian, sudah jelas di pengadilan itu ada datanya, ada videonya. Terus kamu bilang, oh itu kan editan. Nah, kamu harus bisa membuktikan apakah benar editan atau tidak dong. Kamu cari saksi-saksinya, kamu cari data-datanya yang benar. Jangan hanya bilang itu kan editan. Jangan hanya bilang begitu, ya baik. Jadi kalau kamu mau membantah tentang mi'rajnya leluhur kamu yang 70 kali katanya naik ke langit, pakai data. Ada nggak kitabnya yang mengatakan bahwa Bageh Mukandam itu mi'rajnya menggunakan sholat, tidak menggunakan fisiknya? Ada? Kalau ada baru hebat. Tapi nggak ada. Adanya ya dia ngaku sendiri seperti itu. Dibelah dadanya, mi'raj bolak-balik 70 kali. Artinya, ngedabrus Bek, balasan kamu, jawaban kamu itu. Terima kasih Anda telah menyimak. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.